Oke teman-teman, sekarang yang akan Bapak bahas yaitu tentang operasi hitung campuran pecahan. Nah, operasi hitung campuran pecahan terdapat pada surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Nanti teman-teman mencari artinya ya dari ayat 11, 12, dan 176. Dimana sih ada bilangan pecahannya. Nah, lanjut setelah itu kita akan membahas tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Di kelas 4 dan 5 teman-teman sudah belajar tentang pecahan. Nah, ada pecahan apa saja sih teman-teman? Oke, kita ingatkan kembali. Pecahannya yaitu ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, kemudian ada pecahan desimal, kemudian ada persen. Nah, di pecahan biasa biasanya yaitu terdiri dari dua angka, misalkan A, B. Nah, pokoknya menggunakan huruf dulu ya. Kemudian di sini ada 3 angka, yaitu angka campuran A, B, per C. Ada 3 angka. Kemudian desimal yaitu identik dengan tanda koma. Contohnya A, B. Sedangkan persen yaitu per 100. Misalkan 100% atau A per 100. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, kemudian kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kemudian pecahan biasa menjadi desimal, pecahan biasa menjadi persen, lalu campuran menjadi pecahan biasa, menjadi pecahan desimal, dan menjadi persen. Kemudian desimal dijadikan ke pecahan biasa, lalu dijadikan pecahan campuran, dan dijadikan persen. Begitupun dengan persen. Persen juga yaitu nanti akan dijadikan pecahan biasa, dijadikan pecahan campuran, dan dijadikan pecahan desimal. Langsung saja ya kita simak. Oke. Pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, PB itu pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran. Contohnya itu 6/4. Nah, kita jadikan ke pecahan campuran. Nah, ini kan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ke pecahan campuran itu identik pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, caranya yaitu 6/4 sama saja seperti 6 dibagi 4. 6 bagi 4. Nah, 6 dibagi 4 yaitu 1. 1 kali 4, 4 dikurangi 6 kurangi 4 sama dengan 2. Nah, pecahan campuran ini cara menentukannya yaitu pindah tempat. Nah, pindah tempat. 1 yang tadinya di atas jadi ke samping, 4 yang tadinya di samping jadi ke posisi bawah, kemudian 2 yang tadinya di bawah jadi ke atas. Nah, ada 3 langkah, 1, 2, 3. Nah, berarti pecahan campurannya yaitu 1 2/4. Nah, 1/2/4 lihat di sini. Di sini masih bisa disederhanakan, yaitu tinggal dibagi dengan pembagian kembar, itu 2
dibagi 2 sama dengan 1/2 atau 1/2. Itu yaitu dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang itu pecahan campuran dirubah menjadi pecahan desimal. Nah, sebenarnya ini sangat mudah ya. Pecahan, contohnya, nah, dari pecahan campuran menjadi pecahan desimal, yaitu 32/5. Nah, ini akan dijadikan ke pecahan desimal. Caranya itu kita kalikan dulu. 3 kali 5 ditambah dengan 2 kali, maaf ini tambah 3 kali 5 sama dengan yaitu 15. 15 tambah 2 jadinya yaitu 17/5. Nah, karena kita akan merubah menjadi pecahan desimal, yaitu 17 dibagi 5. Kita bagi 17 bagi 5. 17 bagi 5 yaitu 3. 3 kali 5 15. Nah, kita kurangi 7 kurangi 5 yaitu 2. Nah, lihat di sini. 2 bagi 5. Apakah bisa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, meminjam ke paling belakang, yaitu 0. Nah, kalau meminjamnya seperti ini, otomatis nanti ada tanda koma, ya. Karena pecahan desimal itu tadi pokoknya udah bilang ya, identiknya dengan tanda koma. Kemudian 20 dibagi 5, yaitu 4. 4 kali 5, 20. 20 kurangi 20 yaitu 0. Jadi 17 dibagi 5 hasilnya itu 3,4. Nah, ini yaitu pecahan desimalnya ya. Nah, ini adalah pecahan desimalnya, ini pecahan campuran. Nah, ternyata dari sini teman-teman ada 3 pecahan. Yang pertama yaitu pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa, kemudian yaitu dirubah menjadi pecahan desimal. Nah, itu ya. Ini yang B. Ini yang B. Sekarang C. Pecahan desimal dirubah menjadi persen. Ya. Dirubah menjadi persen. Nah, contohnya. 0,04. Lihat, ini yaitu pecahan pecahan desimal karena ada tanda koma, dirubah ke persen. Nah, ingat, tadi persen itu yaitu per 100. Tinggal lihat di sini teman-teman. Untuk mengidentifikasi di belakang koma 2 angka 0 dan 4, yaitu dia per 100. Nah, jadinya yaitu 4/100 dikali, lihat, persen itu tadi per 100. Titik persen. Nah, ini mudah. 100 bagi 100 itu 1. Nah, jadi 4 kali 1 yaitu 4%. Jadi 0,04 itu yaitu kalau dirubah ke persen maka hasilnya itu 4%. Contoh kedua B. Ya, yang B yaitu 0,8 dirubah ke persen. Lihat, identifikasi. Di sini yaitu 0,8. 0,8 ya. Di belakang koma hanya 1 angka. Nah, kalau hanya 1 angka berarti per 10.
Jadinya yaitu 8/10. 8/10 kali 100. Nah, lihat. Ada yang bisa dibagi? Ada ya. Lihat. 100 dibagi 10. Coret, coret. 100 bagi 10 yaitu 10. Nah, jadi tinggal kalikan 8 kali 10 yaitu 80%. Nah, yaitu 80%. Nih ya. Itu mengubah pecahan desimal menjadi persen. Nah, kemudian yang terakhir yaitu D, mengubah persen. Nah, PR itu disingkat ya, persen ke pecahan biasa. Merubah persen menjadi pecahan biasa. Ini sangat mudah sekali teman-teman. Hanya perlu ketelitian yang sangat-sangat ya. Karena persen itu ada beberapa penyederhanaan. Contohnya 50%. 50%. Ini gampang sekali, kita akan jadikan pecahan biasa. 50% sama saja yaitu seperti 50/100. Nah, lihat di sini. Ini kan masih bisa disederhanakan. Kita eliminasi nolnya. Coret, karena 50 punya 01, maka 100-nya dicoret juga 1. Jadi hasilnya itu 5/10. Lihat di sini, 5/10. 5/10 itu masih bisa disederhanakan. Nah, 5/10 yaitu kita bagi dengan pembagian kembar. Lihat nih, 5 dan 10 sama-sama ada di perkalian 5. Maka keduanya baik penyebut ataupun pembilangnya kita bagikan dengan angka 5. Bagi 5, bagi 5. 5 bagi 5 yaitu 1. Per 10 bagi 5 yaitu 2. Nah, jadi hasil dari 50% dirubah menjadi pecahan biasa yaitu 1/2 dengan langkah, ada beberapa langkah. Nah, penyederhanaannya ya, 1, 2, ada 2 penyederhanaan. Berbeda lagi dengan soal 36%, kita rubah 36% kita rubah dulu menjadi pecahan biasa yaitu 36/100. Nah, lihat 36 dan 100. Kira-kira ada di perkalian berapa ya yang sama-sama menghasilkan 36 dan 100? Nah, dari yang paling sedikit dulu yaitu dibagi 2. Dibagi 2. 36 bagi 2. Berapa? Ya, 36 bagi 2. Yaitu 18/50. Apakah masih bisa disederhanakan? Ya, masih bisa. Yaitu dibagi dengan sama-sama ada di perkalian 2. Dibagi 2, dibagi 2. 18 bagi 2 yaitu 9. 50 bagi 2 yaitu 25. Nah, lihat ya. Pembilangnya sudah kecil, penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Ini juga sama. Jadi, 36% itu dirubah ke pecahan biasa menjadi 9/25. Nah, teman, sekarang itu mengubah keempat pecahan tersebut. Gitu. PB pecahan biasa, PC pecahan campuran, PD pecahan desimal, itu bentuk persen. Ini nomor. Akan mengingatkan kembali ya. Kita buat tabel yang lebih mudah.
Kita akan membuat tabel dari keempat pecahan tersebut. Nah, lihat di sini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, pecahan biasanya misalkan 6/5. Nah, dirubah ke pecahan campuran. Kemudian dirubah lagi ke pecahan desimal lalu ke persen. Nah, 6/5 sama saja seperti 6 dibagi 5. 6 bagi 5 yaitu berapa? 1. 1 kali 5, 5. Tinggal dikurangi, 6 kurangi 5 yaitu 1. 1 bagi 5 apakah bisa? Tidak bisa ya. Nah, kalau tidak bisa berarti harus meminjam, yaitu turun angka 0. Nah, setiap peminjam yaitu turun angka 0. Maka 10 bagi, kalau ada meminjam tanda seperti ini, maka menghasilkan tanda koma. 10 bagi 5 yaitu 2. 2 kali 5 yaitu 10. Nah, yaitu pecahan desimalnya 1,2. Kemudian pecahan campurannya yaitu, kita putarkan, yaitu pecahan campurannya 1/5. Nih yang ini 1/5 ya. Nah, kemudian persennya, 1,2 tinggal dikali dengan tadi persen itu per 100. 1,2 kali 100. Nah, lihat, kita eliminasi komanya. Koma hilang, 0 juga hilang. Jadi 12 kali 10 yaitu 120%. Di sini itu 120%. Nah, itu ya. Pecahan biasa dirubah ke pecahan campuran, ke pecahan desimal, dan ke pecahan ke persen. Kemudian yaitu yang kedua, yaitu ada tanda, misalkan pecahan campuran. Pecahan campurannya yaitu 2, 3/4. Nah, pecahan campuran kita rubah dulu ke pecahan biasa, yaitu kita kalikan 2 kali 4, 8. Kemudian ditambah 3. 2 kali 4 yaitu 8. 8 tambah 3 yaitu 11. Jadi 11/4. Nah, lalu kita rubah ke pecahan desimal. Tadi kan udah didapat 11/4. Kita operasikan 11/4. Sama saja seperti 11 dibagi 4. 11 bagi 4 yaitu 2. Karena yang mendekati yaitu 2. 2 kali 4, 8. Nah, kurangi 11 kurangi 8 yaitu 3. 3 bagi 4 apakah bisa? Oh, tidak bisa. Kalau tidak bisa, meminjam. Turun angka 0, maka timbul tanda koma. 30 bagi 4 yang mendekati yaitu 7. Karena 7 kali 4, 28. Kurangi itu 2. 2 bagi 4 tidak bisa, kita minjam. Nah, mau minjam berapapun, komanya tetap 1 ya. Itu 20. 20 bagi 4 yaitu 5. 5 kali 4 20. Kurangi 0. Jadi pecahan desimalnya yaitu 2,75. 2,75. Nah, kemudian dari pecahan desimal dirubah ke persen. 2,75 dikali 100. Lihat, di sini kita hilangkan komanya. Hilangkan komanya. Di belakang koma yaitu 2 angka. Berarti ini hilang 2. 1, 2. Eliminasi. Ya.
Tinggal 275 kali 1 yaitu 275. Jadi hasilnya itu 275%. Nah, lantas bagaimana kalau yang diketahui pecahan desimalnya? Misal 3,5. Nah, 3,5 berarti 3,5 kita rubah ke pecahan, kita rubah ke persen. 3,5 yaitu sama saja seperti 350%. Nah, di sini setelah ketahuan persennya, kita rubah ke pecahan biasa. Ini lebih mudah. Jadinya itu 350 per 100. Ada yang bisa dieliminasi? Jelas ada. Ini ya. Nah, 35 dan 10. Apakah bisa disederhanakan? Bisa ya. Sama-sama dibagi 5. Bagi 5, bagi 5. 7 per 2. Nah, dan nih udah didapat pecahan biasanya. Kita rubah ke pecahan campuran. 7 per 2 sama saja seperti 7 dibagi 2. 7 bagi 2 yaitu 3. 3 kali 2 6. Kurangi 7 kurangi 6 1. Nah, ini pecahan campurannya sudah diketemukan. Tinggal dirubah posisinya. Nah, tadi 3 yang tadinya di atas, maka dia ada di samping, per 2 yang tadinya di samping jadi ke bawah. Kemudian 1 yang tadinya di bawah jadi ke atas. Jadi yaitu pecahan campurannya 3 1 per 2 atau 3,5. 3,5. Nah, kemudian itu ada persen. Misalkan diketahuinya 14%. Nah, 14% yaitu sama saja seperti 14 per 100. Lihat, di sini bisa disederhanakan, bisa ya. Dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 7 per 50. Nah, 7 per 50 sama saja seperti di sini, yaitu 7 per 50 itu sama saja seperti 7. Nah, disini 14%, berarti 7 per 50 sama saja seperti 70 per 50. Kita bagi 70 bagi 50, itu sama saja seperti 7 bagi 5. 7 bagi 5, ini kita eliminasi. 7 bagi 5 itu 1, 5, 2. Nah, maka pecahan campurannya yaitu 1, 2 per 5. Nah, maka 1, 2 per 5 ini kita rubah ke pecahan desimal. Nah, kita rubah ke pecahan desimal. Nah, kita lanjutkan yang ini. 2 bagi 5, oh tidak bisa, berarti 20. 20 bagi 5 yaitu 4. 4 kali 20. Jadi hasil pecahan desimalnya yaitu 1,4. Nah, ini 14% itu sama saja seperti 140. Nah, di sini kan jadi 70. Karena di sini tidak terlihat yaitu ada angka 0. Nah, ini yang bisa disampaikan ya. Semoga teman-teman semakin berprestasi. Semangat!